kasih Ketua. Ibu ada sedikit motivasi tentang doa ya anak-anak. Nah, ini kita baca bersama-sama ya. Berdoa sebelum memulai kegiatan itu penting. Dengan doa tersebut, Tuhan akan mempermudah kegiatan kita. Jangan lupa berdoa ya sebelum melakukan kegiatan. Nah, di sini kita bisa melihat macam-macam teks. Ada teks deskripsi, teks eksplanasi, teks laporan hasil observasi, dan teks eksposisi. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah mempelajari teks apa? Yuk angkat tangan. Saya. Ya, silakan. Namanya siapa? Namanya Ocha. Iya, absen berapa? Absen 5. Iya, kemarin kita mempelajari teks apa? Deskripsi. Iya, pintar. Kemarin kita mempelajari teks deskripsi. Dan hari ini kita akan mempelajari teks apa? Teks eksplanasi. Iya, teks eksplanasi. Nah, ini Ibu ada sedikit pemantik. Ada yang mau menjawab? Ayo angkat tangan. Saya. Iya, ayo. Siapa namanya? Boni. Iya. Ya, saya saja ya. Apakah kalian pernah mendengarkan informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa? Pernah, Bu. Jawaban Boni benar ya. Suatu peristiwa yang dikatakan Boni itu adalah peristiwa gempa bumi dan termasuk peristiwa bencana alam. Ada yang mau menambahkan? Saya. Ya, silakan. Saya Lala absen 3. Iya, Lala absen 3. Apa nak? Tambahannya ini, Bu. Iya, itu termasuk peristiwa sosial ya, penculikan dan seperti itu termasuk peristiwa sosial. Iya, pintar anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat. Apa sih tujuan manfaat mempelajari teks eksplanasi ini? Nah, ini kita baca. Siswa dapat memahami dan menuliskan kembali suatu struktur teks eksplanasi dengan jelas, sistematis, dan logis. Lalu manfaatnya apa? Siswa dapat mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya yakni kemampuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, ada memahami materi teks eksplanasi. Yang kedua, memahami contoh teks eksplanasi. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi teks eksplanasi. Yang keempat, menulis teks eksplanasi sesuai struktur teksnya. Lalu, rencana pembelajaran kita hari ini yakni yang pertama ada pemaparan materi tentang teks eksplanasi, lalu ada tugas individu dan pengayaan, lalu yang ketiga, yang keempat, kita akan melaksanakan diskusi bersama. Seperti itu ya. Lalu, apakah sudah siap? Sudah. Sebelum itu, kita harus tepuk semangat dulu ya, biar kita tambah semangat. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Yeay. Sudah tambah semangat kan? Pasti sudah dong. Yuk, lanjut. Nah, sudah masuk ke teks eksplanasi. Anak-anak harus fokus ya. Yuk, fokus dulu. Apa pengertian dari teks eksplanasi? Ada yang mau membacakan? Silakan coba. Yuk, namanya siapa nak? Namanya Gita. Ya, Gita absen 11. Iya, 11. Yuk dibacakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Iya, terima kasih Gita. Iya, dalam teks eksplanasi itu kita akan membahas tentang mengapa dan bagaimana suatu kejadian itu dapat terjadi. Ada kegiatan alam atau peristiwa kita menyebutnya yang disebut sama Doni tadi, ada gempa bumi, lalu ada peristiwa sosial, tadi ada yang menyebutkan penculikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta, jadi nggak boleh dibuat-buat ya. Lalu yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Lalu yang ketiga, sifatnya informatif, yaitu kita bisa mengambil info-info atau informasi dari teks tersebut.
keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kenapa sih kita harus mempelajari kaidah kebahasaan ini? Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan Doni. Doni lagi loh yang mau jawab. Yuk Doni. Iya, benar. Dengan kita mempelajari kaidah kebahasaan, kita bisa menuliskan kembali teks eksplanasi dengan baik dan sesuai. Nah, ini kaidah kebahasanya ada menggunakan kalimat pasif, menggunakan dan konjungsi. Konjungsinya ada dua, kausalitas dan waktu. Lalu yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima yaitu bersifat informatif. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks eksplanasi. Yuk, dibaca bareng-bareng. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab dan akibat. Yang ketiga, interpretasi. Ya, benar. Yuk, dibaca bareng-bareng. Atau ada yang mau membacakan? Silahkan. Saya. Ya, silahkan. Iya. Nah, dalam pernyataan umum itu kita bisa menuliskan atau dalam teks tersebut menjelaskan tentang gambaran umum. Nah, lalu yang kedua tadi apa? Iya, urutan sebab dan akibat. Dalam urutan sebab akibat menjelaskan tentang penyebab dan akibat timbulnya suatu fenomena. Lalu yang ketiga ada interpretasi. Dalam struktur ini berisi ulasan atau kesimpulan suatu teks tersebut. Lalu kita habis ini akan membaca tentang contoh teks eksplanasi agar anak-anak bisa lebih paham tentang teks eksplanasi. Yuk dibaca dulu ya, 5 menit ya. Oke. Sudah selesai membacanya? Iya. Jika sudah, ini paragraf 1 tadi apa? Ada mau menjawab? Saya. Iya. Namanya siapa? Bobi, absen 8. Iya, Bobi. Paragraf pertama apa? Pernyataan umum. Iya, pintar Bobi. Lalu paragraf 2 ada yang mau menjawab? Angkat tangan dulu. Ya. Roni. Iya, Roni. Apa paragraf 2? Sebab akibat. Iya, pintar. Lalu paragraf 3, siapa yang menjawab lagi? Ya, angkat tangan, nanti dapat nilai loh. Caca. Iya, Caca. Paragraf 3 apa? Interpretasi. Benar, interpretasi. Yang berisi kesimpulan. Nah, masuk tugas individu. Ibu akan membagikan tugas individu ini dikerjakan langsung di sini ya. Ini nggak banyak soalnya. Nanti anak-anak bisa mengerjakan di sini 15 menit lalu dikumpulkan ya. Ya, dikerjakan dulu. Sudah bisa? Iya, benar. Doni? Oh, Doni sudah mau selesai ya. Iya, Doni. Ya. Yuk, diselesaikan dulu. Doni udah mau selesai. Ya, sudah 15 menit ya anak-anak. Ayo, tugasnya dikumpulkan dulu ya. Ya. Terima kasih, tugas individu sudah dikumpulkan. Lalu selanjutnya, nah, yuk, ada yang mau menjawab? Ada yang membacakan? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk, siapa? Iya, yuk dibaca. Iya, pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, dan struktur teksnya. Kita sudah mempelajari banyak ya hari ini. Nah, agar anak-anak lebih
nilai dari tugas individu kalian ada yang kurang seperti itu. Jadi tugas pengayaannya ya nanti dibawa pulang. Lalu minggu depan kalian akan mengumpulkan tugas ini dikerjakan di buku tugas ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari banyak sekali tentang teks eksplanasi. Sudah mempelajari pengertian, ciri-ciri, kaidah, dan struktur teksnya. Dan anak-anak juga sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Minggu depan kita akan mempelajari teks observasi. Nah, observasi ini baiknya kita belajar di luar kelas. Seneng gak kalau belajar di luar kelas? Seneng kan? Iya, minggu depan kita akan mempelajari teks observasi dan belajar di luar kelas. Ya, sebelum Ibu menutup, yuk ketua kelas mungkin doanya dulu. Amin. Iya, terima kasih ketua kelas. Sekian pelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi